Audio Jungle. Audio Jungle. Keren gak sih? Spontan. Spontan Uhuy. Oh iya. Spontan Uhuy. Jah, tapi kayak kita lupa salam deh. Oh iya, mulai ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, kembali lagi di iPod One Inspirasi Podcast Kriwak edisi Eskul Pramuka. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu nih. Nama aku Arteo Putra Sevian dari kelas 8F. Nama kamu siapa? Nah, kalau nama aku Zahran Hafizan Alatoni dari kelas 8A. Nah, jadi kita berdua di sini sebagai host dari episode kali ini. Betul. Sebagai host, pastinya ada yang kita wawancara nih. Boleh dong bagi yang kita wawancara, kita perkenalkan dulu namanya siapa nih? Salam Skotwa. Salam, siap sedia. Salam, oke. Salam Skotwan. Salam, siap sedia. Nah, baru kompak. Oke. Jadi perkenalan diri dulu dong. Dari kamu Ya, Bir. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirja Jaran Sabil. Di Pramuka saya menjabat sebagai Ketua Majelis Madya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patra Rakazudi Naufal, kelas 8B di Pramuka. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis, mewakilkan Pratama yang tidak bisa hadir untuk hari ini ya. Orang ngeri semua nih, orang penting di Pramuka ini. Buset, jelas. Wah. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai aja ya ke pertanyaan yang udah disiapin sama tim iPod One. Oke, nomor 1, apa aja? Nah, untuk yang pertama ini, kenapa sih kalian memilih untuk gabung di Scott One? Nah, pertama-tama itu menurut saya ya, menurut saya pribadi. Kamu, kalau senang. Sama, boleh. Udah. Ayo. Cukup. Ayo mulai. Lanjut. Jadi itu cuma itu doang ya. Udah. Udah, stop. Jadi itu untuk membandingkan antara Pramuka SD dengan SMP. Kan kalau Pramuka SD itu kan kayak gitu-gitu aja. Pramuka wajibnya itu kan cuma kegiatan, habis itu udah selesai. Nah, kalau untuk Pramuka SMP ini Mirja kan belum tahu. Nah, waktu itu waktu MPLS ada video Pramuka yang dimana video itu tersebut itu kayak prestasinya Pramuka Scott One di SMP 1. Jadi tertarik gitu untuk masuk. Pas zaman online ya? Ya, betul itu. Pas zaman Corona ya. Ya. Dari Kalau Patra. dari aku sih, jujur aja nih kan. Kalau Lanjut. Kalau dari aku sih sebenarnya jujur ya, aku udah sama pemimpin aku
miskom di sekelas nih. Jadi katanya tuh pembina Wali dari kelas. wali kelas ya. Wali kelas aku tuh ngomongnya pramuka nih, eskul pramuka harus wajib kayak di SD, bilangnya kayak gitu. Pas kita semua sekelas udah masuk grupnya, ternyata kata pembina kita nih, pramuka itu yang mau aja, jadi kita suka rela. Berarti pantas soalnya tuh yang kelas 7 ET banyak ya. Iya, pantas banyak Oh, masuk. tahu. Gitu alasannya. Pantas aja ya. Sekarang yang tersisa cuma Patra doang. Sama ini putrinya ada loh. Oh iya, yang itu ya, yang lolos ke LT4. Oh iya. ya. Siapa tuh? Zahra sama Fahira. Oh iya. Iya. Oke, Mantap, oke. mantap. Kita lanjut nih ke Ya. pertanyaan kedua ya. Sok. Boleh. Pertanyaan kedua. Apa ekspektasi atau apa yang dibayangkan ketika memutuskan untuk bergabung dengan Scout One? Woi. Menurut pendapat saya pribadi sih lebih ke arah aktif dalam berkegiatan. Jadi lebih cakap gitu. Iya. Kan semenjak pandemi itu kan di rumah terus kita. Jadi nggak bisa berkegiatan. Nah, dengan adanya Eskul Pramuka ini ya cuman ikut-ikutan aja. Siapa tahu kan cakap, aktif di dalam kelas gitu. Ya, gitu. Oke. Dari Patra. Kalau dari aku juga sama sih, ekspektasi aku juga. Kalau di kan dulu mah Google Meet masih corona kan, kita Ya. angkatan corona nih. Angkatan Iya, corona ya. corona. Jadi kita kan pramuka tuh pas corona tuh kan kita cuma Google Meet, Ya, betul. dikasih materi doang sama Kak Rahmat. Jadi belum bisa mendalami materi yang lebih benar-benar kita praktekin Ya, di lapangan gitu. Pas offline berarti berarti ilmu pramuka itu masih luas gitu. Iya. Ada Lebih dari ya, yang lebih dari dipikirkan. yang aku ekspektasiin. Banyak. Oke. Lanjut nih. Sok boleh. Apanya mati? Oke, yuk. Mungkin sama aku aja. Nomor 3. Apakah setelah bergabung di Scout One sesuai dengan ekspektasi atau belum? Atau Wah. mungkin lebih dari ekspektasi? Cuma lebih Jelas. dari ekspektasi. Woi. Kelas. Kayak gimana tuh? Sok boleh. Karena kan pramukanya SMP 1 berbeda dengan pramuka yang lain gitu. Yang dimana di hari Jumat itu dimulai dari upacara pembukaan, kemudian masak-masak, habis itu masak-masak, habis itu asarnya kita sholat berjamaah di masjid, habis itu apa lagi Mat? Evaluasi kan Evaluasi, setelah ya. sholat asar. Betul. Kalau dari Patra? Kalau dari aku juga sama sih. Kayak kan di Scotland itu kan pasti kayak awalnya juga itu ada pembukaan, Ya, upacara. kan di sekolah lain tuh kayaknya nggak ada deh. Iya sih. Cuman Nggak. iya cuman nggak nggak terlalu emang banyak nggak terlalu gitu. banyak Ya. gitu. Kayak cuman belajar biasa sih kata Ya aku. gak seintens itu. Iya benar. Iya. Beres itu kan ada lari itu, lari PBB dasar sama tongkat. Terus beres itu kita biasanya masak nih, ada masak, terus sholat asar berjamaah, ada yang azan juga. Iya, biasanya dari kalau azan itu. Satuan. Nah beres sholat asar itu kita sama evaluasi. Oke. Lanjut ke pertanyaan keempat. Oke, jadi untuk pertanyaan keempat ini temanya lebih ke struktur organisasi dan juga proses Ya. Scout One ya. Yang keempat, siapa aja sih kayak orang di balik Scout One itu? Kayak ketua, wakil, pembina, dan jumlah siswa yang aktif. Nah, Ya, yang itu mungkin pembinanya adalah Kak Rahmat namanya. Siapa sih yang nggak kenal Kak Rahmat gitu loh? Siapa sih? Wih. Siapa sih? Nah, kalau untuk kepengurusannya itu ada kelas 7, 8, 9. Kelas 8 tuh disebut utama, kelas 8 disebut madya, dan kelas 7 disebut purwa. Oh ya. Jadi di setiap angkatan tuh ada yang namanya pratama dan ketua majelis. Untuk yang kelas 9, pratamanya adalah Kaska dan ketua majelisnya adalah Kajul Karnain. Oh, Terus yang kedua, yang kelas 8 itu ketua majelisnya adalah saya tadi yang udah disebutkan. Kan kataku juga apa? Orang Orang penting, penting, kan? orang penting. Terus yang pertamanya adalah Farhan yang tidak bisa hadir tadi gitu. Iya benar. Terus yang tujuhnya siapa sih, Pak? Hilmi. Hilmi ya? Iya, Hilmi. Dan ketua majelisnya Radit. Oke. Itu untuk satuan putra. Kalau untuk satuan putri nanti bakal bahas nanti lain. Coming soon. jadi kayak satu terpisah juga ya? Ya, satuan putra juga. Kalau boleh tahu jumlah anggota aktif itu berapa? Anggota aktif sekitar 30-an. Itu Ya, termasuk putra dan putrinya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kelima. Kapan didirikan Scout One dan bagaimana asal usulnya sehingga pramuka SMP Negeri 1 Cimahi disebut sebagai Scout One? Nah, Menarik. itu asalnya
asal usul dari pramuka tuh berawal dari Jambore Dunia. Siapa sih yang kenal udah Jambore Dunia nih. Ini baru awal udah kasih tahu Jambore Dunia. Ya, Aduh. harus. Nah, Jambore Dunia itu bertepatan di daerah Kanada. Mana ada dingin kayaknya. Jadi pada tahun apa nih? 1980-an antara 1990-an gitu loh. Di situ nama pramuka SMP 1 mulai terkenal dari berbagai sekolah-sekolah. Boy Cemerlang. Ya. Di situ awalnya pembinanya adalah Pak Iwa yang sekarang menjadi Ya. Iya benar. Pengelolaan, ya pengelolaan. Terus untuk tahun 2006 itu digantikan oleh Karahmat yang sekarang menjadi pembina kita. Gitu. Nah di Karahmat itu asal muasal dari namanya Scott One. Makanya dari 2006 sampai 2023 sekarang itu namanya Pramuka Scott One. Udah generasi keberapa Scott One berarti? Berapa ya? Generasi Kita generasi berapa? 18. Iya ya 18. Kita generasi ke-17. Oh iya. Iya yang kelas 18. Kelas 18. Oke. Ya, 18. Lanjut nih ya ke pertanyaan ke-6. Ya. Terus lanjut. Apa bedanya eskul Scott One dengan eskul yang lain? Mungkin dari aku ya. Wis. Jadi bedanya Scott One dari eskul yang lain itu mungkin di eskul yang lain gimana itunya ya, gimana kayak futsal misal lebih ke olahraga. Sebenarnya pramuka juga ada olahraga seperti pembiasaan berlari. Nah kayak gitu. Jadi kalau pramuka itu lebih ke pembinaan karakternya. Jadi kalau di eskul lain tuh kayaknya pembinaan karakternya ada, cuman Nggak terlalu ditonjolkan. Ya, benar, nggak terlalu ditonjolkan. Jadi kita di sekolah itu sebenarnya ada semua, jadi kayak futsal, basket, kita ada olahraga kayak lari. Mungkin kita juga ada acara futsal bareng bersama ibu atau apa. Nah, untuk melatih kekompakannya tuh ada PBB. Benar, ada PBB juga, iya. Jadi sebenarnya lengkap ya? Lengkap Lengkap banget ya Scott One. banget. Udah mencakup kayaknya mencakup semua sekolah. aspek. Siap. Benar. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Untuk pertanyaannya ke-7 jadi nah kan Scott One selalu ada di setiap sekolah. Mungkin Pramuka. ya. Ya, pramuka. Nah, jadi pramuka tuh salah satu ekskul yang positif juga nih. Ya. Menurut kalian, apa sih kontribusi pramuka bagi sekolah dan generasi muda? Khususnya kayak generasi muda nih, kayak kita usia kita gini. Ya, benar. Nah, untuk kontribusinya pramuka di SMP 1 ini mungkin lebih ke arah mencetak para pemimpin dan selalu mendukung program SMP 1 gitu loh. Jadi di mana kan tadi udah disampaikan oleh Patra yang di mana Patra tuh menjelaskan kalau pramuka tuh jadi kita dibina karakternya. Nah, mulai dari situ kita dibina terutama karakter pemimpin. Ya mencetak pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, benar. Contohnya seperti yang Ya, ini ada Udah cukup cukup. sama kata FPK. Jangan cukup. Oke, sudah cukup. Oke. Cukup Sampai di sini. Oke. Lanjut Bangga. Jangan dilebihkan, oke? Lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa dampak positif yang kalian rasakan sendiri ketika bergabung dengan Scott One? Mungkin dijawab dengan sendiri-sendiri. Dengan saya kayaknya. Ya, boleh. Mungkin dampak positif dari saya seperti saya sudah bilang pembinaan karakter. Jadi kayak saya bisa lebih mentalnya terbentuk. Ya. Mungkin itu ya. Sama kedua itu masak nih. Kan kita ada pembiasaan masak juga nih. Betul. Saya kan soalnya sering ditinggal di rumah, ayah ibu saya kan kerja nih. Jadi kayak saya sering lapar deh kalau di rumah nih. Jadi kan kalau di sekolah tuh diajarin nih ada yang piket masak, Ya. siapa aja suka berganti Ganti-ganti. tiap minggu nih. Betul, korpe. Korpenya. Jadi saya tuh tahu gimana caranya masak yang benar dan enak gitu kan. Soalnya makanan di sekolah tuh enak-enak ya. Menyenangkan perut juga ya. Iya benar. Gizi semua. Iya benar. Gak akan ada kata pangset. Gak Gak ada. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan 9. Ini mungkin lebih cenderung ke prestasi-prestasi. Oke. Lanjut sama teman saya Jara. Untuk yang pertanyaan ke-9 ini, apa saja sih prestasi yang sudah diraih oleh Scott One? Sebutin beberapa yang terbaik aja gitu. Terbaik. tadi kan udah disebutin Jambore Dunia. Woi, sudah spoiler. Dikit. Jambore Langsung dunia. ya, Jambore Iya, dunia. langsung. Jambore Dunia di Kanada. Kanada. Aduh. Terus Apa lagi nih? apa lagi ya? Apa lagi Pat kita? LT kayaknya ya. LT ya? LT Bisa. bisa. Oh iya. LT 5 ya? LT 5 udah enggak.
Yang putri itu kita sampai mereka maksudnya sampai LT5. Yang untuk putranya hanya mentok sampai LT4 doang. Oh iya. Iya. Rezeki mungkin ya. Belum rezeki. Mungkin nanti di generasi Scott 1 berikutnya bisa sampai ke LT5 ya. Ya, Amin. Terus aku dengar juga Scott 1 tuh gak pernah absen dari jambore nasional. Nah, betul itu. Betul. Enggak pernah absen. Selalu lomba-lomba tingkat di provinsi gitu. Minimal ada 1 sampai 5 orang mungkin ya ke jambore nasional. Ada. Oke. Lanjut ke pertanyaan 10. Menurut kalian, selama bergabung di Scott One, prestasi apa yang paling bergengsi dan alasannya? Boleh sok. Menurut aku ya, walaupun aku juga gak pernah ikut Jamnas nih ya. Menurut aku Jamnas ya, kayak contohnya ke Aska itu kan seluruh anggota pramuka di Indonesia itu kan dikumpulin di situ. Kita berpesta bareng, bukan berpesta sih, sebenarnya lebih ke mendidik karakter juga ya, perkumpulan juga kayak gitu. Kayak camping bareng, kekompakannya juga harus dilatih bareng. Iya, betul. Terus kalau dari saya yang pernah saya rasakan mungkin LT ya. LT. Ya, LT camping bareng juga. LT. Itu seru banget ya. Jadi kita kayak bisa nambah relasi juga sama benar. lain. Betul. LT itu apa ya? Kalau LT itu lomba tingkat. Iya. LT itu lebih ke arah lomba-lombanya. Kalau Jamnas itu lebih ke arah pesta. pertemuan atau pesta. Iya. Baik, lanjut. Ya, boleh banget. Pertanyaan 11. Oke, untuk pertanyaan yang ke-11 ini, adakah pengalaman yang berkesan selama kalian berkompetisi? Gimana sih kayak suka dan juga dukanya? Ya. Boleh deh diceritain. Nah, kalau itu kesannya sih lebih ke arah kita selalu bersama gitu. Betul. Kerasa Bersamaan ya? banget. Kuncinya pramuka itu. Kuncinya. Kebersamaan. Karena kan kita selalu bareng-bareng, ke toilet bareng. Ya enggak lah, ke toilet makan cuma masuk. Ya, masuk. Jangan spoiler. Lanjut. Menurut aku ya, tadi pertanyaan berapa ya, lupa. Berapa tadi deh? 12 ya. 12 ya. 11 ya? 11. Maaf, paling sedikit. Pengalaman yang berkesan selama berkompetisi itu menurut aku contohnya yang di LT 3 kemarin nih. Iya. Ya, waktu itu kan kita menahan lapar ya selama 3 hari 2 malam nih. Iya betul. Kan? Ya, makan seadanya. Bener. Kita waktu itu tuh masak nasi lewat doang. Gak ada lauknya. Kita cuma ambil doang. Yang penting perut terisi lah. Ya. Terus ada kebersamaannya, contohnya kayak PGRI kan ada ini nasi kuning sisa Ya, nih. sekolah sebelah. Nih, Ya. sekolah sebelah. Ya. Ada nasi kuning sisa dikasih ke anak Scott mah. Tak untungnya perut kita keganjal tuh gara-gara Ya, itu. iya, betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah itu. Asli. Amin. Lanjut ke pertanyaan 12. Ini kayak pertanyaannya Rada sensitif. agak Tapi sensitif sih. Cuman tapi juga ya. harus dijawab, Oke. Oke, apa itu? Adakah sekolah yang kalian anggap sebagai rival terberat atau terkuat ketika berkompetisi? Jika ada, sekolah manakah itu? Di LT3 ya? Ya. LT3. Kita tuh saingannya ada Misbah Hunur, yaitu Ted Scott. SMP 10. Ya, Ada Prasuri itu kurang tahu apa kepanjangan, Pramuka SMP berapa gitu. Ya. Ya. Maaf bagi Prasuri, kayaknya kita kurang tahu ya. Gak tahu. Pokoknya yang pernah kita denger lah. Terus ada PGRI juga ya? PGRI Ya, sama PGRI. Terus SMP SMP 2. Ya. SMP 2 juga. Terus Keren tuh. kalau aku dengar tuh LT3 tuh di perkemahannya tuh kayak semua Cimahi Tengah, Cimahi Selatan gitu ya. Nah, betul itu. Kecamatan ya. Iya, betul. Jadi tetangga-tetangga pas di camp tuh siapa aja sih yang bikin LT3 tuh makin berwarna? Menurutku sih PGRI PGRI ya. ya. Dari kita tuh kerasa PGRI itu kayak lagu kita sendiri gitu, Ya, bukan dua kubu yang Ya, terpisah. PGRI sama SMP 2 ya? Ya. Iya benar, sekutu kita. Ya. Enggak, Itu kayak sekutu. Ya kayak lagu kita bertiga weh. Parah Kayak kan, gimana? Bang? Ya. Ya, contohnya aja kita di akhir-akhir kan dikasih nasi. Iya dikasih Nasi nasi kuning. kuning. Banyak ganjal perut. Gajah Urut. Untuk PGRI sama SP2, love you. Makasih ya. Makasih ya. Mantap. Oke, lanjut ke pertanyaan 13. Ya, 13 ya. Sebetulnya kemampuan apa yang dibutuhkan untuk menjadi pemenang dalam setiap Kompetisi kompetisi pramuka?
untuk memenangi kompetisi, yang pertama yang mungkin dari pengetahuan dan keterampilan. Itu akan menunjang sekali apa yang kita akan lakukan di kompetisi tersebut. Iya, Ya. Terus juga ada namanya fisik. Iya benar fisik. Wah, itu penting sih kayaknya. Kan setiap hari Jumat kan kita suka lari. Iya, suka lari tuh. PBB, terus apa sih? Senam pramuka. Ya, itu. Terus untuk mental, kita juga sering diuji mentalnya oleh Kak Rahman. Iya benar. Kita. Maaf dulu ya Kak. fakta. Terus apa, Pak? Mungkin dari saya sama sih. Kayak olahraga juga kan fisik kita harus Dilatih kuat ya? juga, dilatih juga kan. Mungkin perkiraan kalian pramuka tuh cuman diem doang, camping cuman ngelatih misal Kemandirian, cuman makan-makan. gitu, cuman makan-makan. Padahal enggak guys, Ya. kita di situ mendirikan tenda sendiri. Wah, iya, ada. Di Maluin- waktu ini lagi. maluin pagar sendiri. Di waktu lagi kita guys. Wah, Jadi kayak sekalian macu adrenalin juga ya. betul. Ya, benar. Kalau misalnya lebih dari waktu, ya wayana hujanan. Hujanan. Mungkin lanjut ke pertanyaan 14. Oke, Jaran. Oh iya. Untuk pertanyaan yang ke-14 ini, adakah mimpi mengenai kompetisi bergengsi yang kalian ingin ikuti? Namun masih belum terwujud untuk mengikutinya. Kalau ada, kompetisi apa sih itu? Apa Tuh. aja alasannya? Kalau menurut aku ya, dari aku sendiri, itu ada yang namanya Pramuka Garuda. Wah, itu Aku juga pengen itu sih sebenarnya. itu kayaknya impian setiap pramuka kayaknya, salah setiap satu seorang tingkatan pramuka. tertinggi di Pramuka. Betul. Panglimanya pramuka itu. Iya ya, bisa dibilang. The gitu. best Di Scott atasnya One. Pramuka Garuda ada Pramuka Teladan ya. Cuman udahlah, stop di Pramuka Garuda aja. Iya. Apa bisa ditingkatkan lagi gitu. Insya Allah, amin. Udah bagus ya pramuka Udah, asli. udah. Wah, the best Scott One in Indonesia. The best Scout in Indonesia. Pramuka Garuda. Aduh. Kalau dari Patra, Mungkin dari aku juga sama sih ini pramuka Garuda. Mungkin kan sekarang juga lagi berproses nih Kak Azga nih, Iya, Kak Kak Azga Azga. nih untuk jadi pramuka Garuda. Mungkin jadi salah satu di Cimahi yang Pertama ya? Pertama. kalau jadi pramuka di Garuda. tingkat SMP. Amin. Ya. Di tingkat Penggalang. Oh iya, Penggalang. Ya, Penggalang, tingkat Tingkat Penggalang. Kenapa ya? Jadi kalau misalnya kayak pramuka Garuda, boleh Sob dijawab? Kalau pramuka Garuda tuh kayak apa ya? Tingkatan tertinggi, Tertinggi di Penggalang. pramuka, Iya. di Penggalang. Jadi Pramuka tuh kalau mau naik Pramuka Garuda, Iya. Kita kasih tahu nih tahap-tahapannya. kasih tahu nih. Semisal kita menjadi Pramuka Garuda, untuk masuk ke jenjang selanjutnya itu SMA, itu bisa lebih mudah. Betul. Karena prestasi Pramuka Garuda. Seperti kartu as. Kartu as. Kartu as untuk masuk SMA yang mau didaftar. Nah, betul. Setara juara satu nasional itu ya? Iya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kayak tadi ya pramuka Teladan tuh juara satu internasional ya? Iya, betul itu lebih Lebih tinggi lagi lebih dari kartu Garuda as, itu. mungkin kartu joker. Wah. Sering rem ini. Oh enggak, bukan. Cuman tahu aja. Nah kalau untuk Jamnas tadi itu juga bisa termasuk prestasi. Setingkat juara 2 nasional kalau nggak salah. Betul, Ya, betul. Ya. Oke. Kebetulan Kak Azka juga kan udah ngikutin Jamnas nih. Ya, ya. Jadi mungkin bisa mungkin Kak atasan kita nih Kak Aska udah ngantongin berapa kartu as tuh kayak. Banyak ya? Banyak. Oke. Pertanyaannya udah mungkin ya? Ya, Udah cukup habis. ya? Cukup. Ya, tapi kayaknya udah nggak kerasa kita udah ngobrol berapa lama sih tadi? Kurang tahu tapi kayaknya lagi asik semua Iya, ya. harusnya lebih lama lagi sih. Iya, cuma sayang waktu mau kesana kita. Mungkin ada episode 2-nya ya? Ya, iya. Lebih karena prestasi kita. Oh, sih. Udah. Cukup. Ya, Baik. Terus di akhir penutup ini Kak Rahmat pernah berkata, kesatria Scott One yang hebat tidak dilahirkan dari kesenangan, tetapi dilahirkan dari pembinaan yang panjang dan dilalui dengan tekun. Woi. keren tuh. Keren lah. Nah, untuk para pemirsa Epul dan semuanya, bagi yang ingin mengikuti Eskul Scott One, kita sangat terbuka. Dan apabila kalian masih bingung dan ragu untuk mengikuti Eskul Scott One, tanyakanlah pada sejarah siapa kami dan jadilah perampok sejarah bersama kami. Woi, ngeri. Keren ya? Satu kata buat iPod One. Hebat. Inspiratif. Menginspirasi. Hebat bos. Keren ya? Keren lah. Pokoknya mungkin kita harus tutup ya. Baik. Mungkin cukup sekian dari iPod One edisi Pramuka ini.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe iPod One dan juga nyalakan notifikasi belnya. Iya, mantap. Jangan lupa juga nanti follow IG-nya Scott One ya. Ya betul. Dan juga jangan lupa IG-nya Kak Rahmat Kurnia. Baik, cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam